Iya. Oh itu Pak, dalam Pak. Mana? Kenapa? Kenapa kamu tahu di sini? Kau Saya patokanmu mana? Apa? Apa Pak? Yang mana? Langsung. Yang jalannya tanggal yang tanggal Maret ya? Maret 96. Yang mayatnya ada. Nah. Maret. 9 Maret. Yang mana? Baca hukum. Yang mana dulu? Mana Jab? Mana Jab? Ya, Ya langsung. Coba, dan gak usah di ini. Silakan. Mas Tai, ya. Tai nggak masalah duri. Bot. Di mana? Mana ini? Pohon mana? Pohon mana? pohon itu Pak. Nah, masuknya lewat mana? Ini lewat sini Pak. Ayo. kan amal. Paret. Poset. Oh, lubang. Gila. Ular berpergi nih. Pondok. Pada saat sudah sampai di sini, misalkan itu, apa tanda sehingga Pak Robot bisa katakan di sini? Pohon Pak. Pohon ini. Pohon itu Pak. Oh, pohon ini. Iya Pak. Bisa dilihat dari jalan. Bisa Pak. Memang arah di sini. Emang saya lihat dari jalan Pak. Oke, setelah kau lihat pohon ini ke tempat sini, Iya Pak. di mana posisi kamu? Waktu masuk ini sebelah kamu gandeng, kamu bawa, Saya anak-anak kita agak. terus saya lihat. Baru duri itu robot pinter apa bos? Itu begitu tali itu hilang, yang lain bisik-bisik 53 ya. Apa itu? Enggak berisi lagi tadi, siapa yang buka tali ini sepatu dari balik? Hah? Oh, di mana? Di sana. Depan. Najib ini mana? Hah? Wah, ini yang terlambat ini. Najib ini harusnya nggak boleh harus di samping ini. Harus cepat. Satu sampai sekarang. Jadi Itu. cari bos. Sumur. saya makanya di sini Pak. Dekat sumur. Di sebelah sumur. Kenapa kamu patokan kamu tahu di sini? Yang diambil dari Pasar Kapolsek Johar. Dua lagi. Gak tahu identitasnya ya. Orangnya. Ini ya. Awas silo. Enggak Pak. Ada berapa Patokan sumurnya? saya tembok Pak. Sumur. Tak bohong kalau gitu, Bang.
WC ya? Dekat WC? Aja enak di tempatnya biar. Coba kita longgar aja nggak. Percuma juga mau deket-deket akhirnya lebih baik ngambil yang enak aja. Agustus tahun 1995 ya. Dan untuk yang keempat yaitu kita juga menemukan tengkorak pada tanggal 2 Mei 1996. Itu korban diambil dari Pasar Jatinegara. Dari 4 rekonstruksi yang kita laksanakan pagi ini, 1 diketahui identitasnya yaitu Abdul Rashid, yang 3 baik itu 2 mayat maupun 1 tengkorak sampai sekarang kita belum mengetahui identitas dari korban. Dan dari semua keterangan tersangka itu apakah masih memungkinkan untuk diperiksa oleh psikiater? Saya kira ya mungkin kecil sekali ya, karena kalau kita memeriksa psikiater apabila penyidik mengalami kesulitan ya. Pada waktu diperiksa dia berbelat-belit, dia lupa dan sebagainya. Sehingga kita memerlukan psikiater untuk meriksa apakah dia belat-belit atau lupa dan sebagainya itu karena dibuat-buat ataukah memang karena ada gangguan jiwa. Kalau kita lihat sejak pemeriksaan sampai kita laksanakan rekonstruksi, itu apa yang ditertuang di dalam BAP itu sama yang dilakukan oleh dia. Jadi saya berpendapat si tersangka yaitu saudara Robot dalam keadaan normal ya, tidak terganggu jiwanya, dalam arti kata tidak gila ya. Kemudian cross check kepada ibu tersangka bagaimana? Kepada ibu tersangka nanti ibu tersangka akan kita usahakan ya, yang jelas akan kita periksa. Nanti masalah teknis pemeriksaan apakah petugas yang akan datang ke tempat tinggal orang tuanya atau orang tuanya akan kita panggil ke sini. Dan perlu dijelaskan juga ini kasus ini kemungkinan akan kita bagi, pertama akan kita bagi 2 ya. Untuk di daerah atau TKP Kemayoran, Jakarta Pusat akan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Yang 4 mayat yang diketemukan di wilayah Jakarta Timur yaitu di Pondokopi, kemungkinan besar akan kita limpahkan ke Polres Jakarta Timur untuk penanganannya. Tapi kemarin kan hasil pemeriksaan dari Kramat Jati itu, Polsek Kramat Jati dia menderita obsesi kompulsif, terus sadisme dan sosial. Itu gimana? Sebetulnya untuk dari kemarin sudah kita bawa ke Kramat Jati ya, bahwa dia untuk diperiksa sebetulnya diperiksa oleh psikiater, dia tuh harus istirahat dulu kurang lebih 2 minggu ya. Nah, sedangkan kita tidak memerlukan waktu itu. Kalau 2 minggu kan terlalu lama ya waktu untuk diperiksa oleh psikiater. Ya saya berkesimpulan tadi sejak dia diperiksa sampai kita melaksanakan rekonstruksi yang pertama beberapa hari yang lalu dan rekonstruksi ini yang kelima ya, karena malam ini atau pagi ini kita melaksanakan 4 rekonstruksi ya. Rekan-rekan wartawan sendiri kan bisa melihat daya ingat dia sangat tajam ya. Tadi rekonstruksi tidak ada yang direkayasa oleh petugas, dia sendiri yang mengingat di mana dia membunuh. Setelah dibunuh diapakan, setelah dibunuh dia tarik kemana, lalu memang tadi ada yang perutnya dibeset atau dibelah, dan juga setelah itu ada juga yang darahnya dia isap dan juga ada yang tidak. Masih ada lagi? Pak, tentang penggunaan tali itu kenapa tali semua Pak? Tidak ada analisanya. Sementara ya mungkin itu alat yang sangat mudah ya yang digunakan untuk menjerat korban untuk sementara itu. Dan itu sebetulnya yang digunakan untuk membelah perutnya itu mempergunakan silet, baik itu silet maupun bukan pisau lipat itu, karter ya, karter. Ada lagi itu sampai anak kecil apa sudah ketahui motif sampai anak kecil itu mau gitu ikut dia gitu. Apa hanya selain kasih makan mungkin ada cara lain? Itu pada umumnya ya. Setelah tadi korban itu diambil di tempat, itu hampir semuanya dibawa jalan-jalan ke Ancol terlebih dahulu ya. Ke Ancol untuk dibawa rekreasi, melihat pemandangan Ancol. Nah, dari Ancol situlah dibawa ke Proyek Senen. Di Proyek Senen itulah hampir semua korban disodomi oleh tersangka. Sebelum sodomi main dingdong dulu nggak? Kenapa? Main dingdong dulu semuanya? Oh, enggak. Konstruksi ini atau hal-hal yang penting begitu. Ya, untuk sementara tidak ada yang penting, cuman kita mengikuti pemeriksaan rutin
Cuman yang kami harapkan dari kesan pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan nantinya oleh psikiater. Itu yang saya anggap paling penting. Tentang penggunaan alat yang sama itu apakah itu memang daya ingat dia yang kurang atau ada satu motif tertentu? Justru karena itu, jadi kami ingin tahu hasil pemeriksaan dari psikiater terhadap hal-hal yang spesifik dari robot, seperti daya ingatnya yang tajam dan juga beliau memberikan keterangan yang lugas. Nah, terhadap hal-hal yang demikian ini kita ingin tahu kira-kira pendapat psikiater bagaimana gitu. Apakah ada kelainan atau justru sebaliknya? Ada keraguan daya ingatnya seperti ini. Dari daya ingat enggak, Pak? Dari kejiwaan. Nah, justru karena itu, jadi karena beliau terlalu cerdas dan daya ingatnya bagus, saya pikir ada hal-hal di balik itu semua gitu. Jadi seperti yang dia katakan bahwa dia melakukan ini karena kesukaannya. Nah, hal-hal yang demikian ini kami sangat mengharapkan pemeriksaan dari psikiater. Ragu nggak ini?